Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ram Saputro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah, data, lalu metode dan hitungan manual dari skripsi saya. Di mana rumusan masalah yang saya miliki adalah menghasilkan model untuk mendeteksi penyakit miokardial menggunakan hyperparameter terbaik dengan menggunakan model UNED. Lalu untuk data yang saya isikan berdasarkan data menurut Computer Science Engineering New York University dengan jumlah data 5011 data gambar, yaitu data MRI jantung, di mana data tersebut adalah gambar grayscale 128x128 pixel. Dan untuk selanjutnya adalah saya menjelaskan hitungan manualnya beserta metodenya. Metode ada beberapa metode yang saya lakukan, yaitu Backpro, Adam Optimizer, lalu hyperparameter itu untuk tuningnya, batch normalization, aktivasi RO, aktivasi sigmoid, dan lain sebagainya. Lalu untuk hitungan manual, yang pertama ada layar input citra dengan ukuran 18x128x1. Kenapa hanya satu? Karena gambar saya yang saya input adalah channel grayscale, di mana itu hanya memiliki satu matriks saja. Lalu dilakukan zero padding dengan menambahkan nilai 0 pada sisi kanan dan bawah citra sehingga dimensinya menjadi 129x129x1 yang nanti akan menghasilkan citra 64x64. Lalu dilakukan konversi standar dengan karya yang bisa kita lihat sendiri, karena satunya, lalu dikalikan dengan matriks yang ada sebelumnya, yaitu matriks yang ada pada zero padding tentunya, menghasilkan matriks output yang ini. Lalu dilakukan batch normalization dengan cara seperti ini, 694 tambah 743 dan seterusnya, itu dibagi 4096 karena ada total jumlah citra itu 64x64 yang berarti ada 4096 data citra, menghasilkan nilai rata-rata 700,672. Lalu dihitung varian yang dihasilkan 407,89. Lalu yang ketiga menghitung normalisasi yang menghasilkan 0,105. Nah, untuk menghitung normalisasi sendiri itu dilakukan dengan cara tadi, nilai matriks yang awal 694 dikurang nilai rata-rata dikurang dibagi dengan akar 4007,89 ditambah nilai 0,001. Menghasilkan yang pertama minus 0,105 dan selanjutnya untuk 0,668 hingga nilai terakhir minus 4,733. Lalu terakhir menghitung nilai output Y1 dengan menggunakan persamaan parameter pembelajaran Y dan B diinisialisasi dengan nilai 2 dan 0. Nah, menghasilkan nilai seperti ini. Yang menghasilkan batch normalization adalah seperti ini. Lalu dihitung menggunakan rel 6, di mana nilai minimal adalah 0 dan nilai maksimal adalah 6. Dilakukan dan hasil matriksnya adalah seperti ini. C2-nya adalah seperti ini. Dan selanjutnya dilakukan convolution device menggunakan 2 kernel yang saya gunakan.
Dan contoh operasi konvolusi bitwise yang untuk nilai yang pertama itu 2,958 dan nilai kedua 2,548 dan seterusnya hingga nilai matriks yang terakhir yaitu 0,294. Diulangi kembali pada channel output yang kedua, menghasilkan hal yang sama juga karena itu kan ada dua kernel. Lalu selanjutnya dilakukan konvolusi pointwise, di mana konvolusi pointwise dilakukan dengan dua kernel juga, nilai kernel pertama 1, nilai kernel kedua yaitu 2. Karena tadi ada 2 matriks, maka yang kernel 1 untuk matriks 1, yang kernel 2 untuk matriks 2. Setelah keduanya menghasilkan, maka dari matriks-matriks tersebut menghasilkan operasi konvolusi digabung O1 total, yaitu yang bisa kita lihat sendiri. Lalu setelah itu dilakukan upsampling dengan penggadaan pada setiap channel citra dari yang ukuran 64 tadi agar bisa menjadi 128 kali 128. Nah, untuk selanjutnya dilakukan konkatensi seperti tadi sudah ada nilai hasilnya pada nilai RU-nya. Nah, setelah dilakukan konkatensi maka menghasilkan nilai seperti ini. Untuk selanjutnya dilakukan aktivasi sigmoid, di mana dilakukan dengan warna grayscale yaitu antara 0 hingga 1. Dengan input grayscale nilainya adalah minus, yang input pada nilai saya, input matriksnya, dengan dilakukan dengan rumus grayscale dan dihasilkan dengan matriks yang dapat kita lihat sendiri. Lalu dilakukan evaluation matrix dengan hasil yang sebelumnya, yaitu dikalikan dengan nilai T, dimana dari masing-masing misalkan 0,749 dikali 0 dan 0,776 dikali 1 dan seterusnya, maka dihasilkan nilai IOU-nya 0,140 dan menghasilkan nilai F1-nya 0,322. Lalu dilakukan setelah itu nilai loss function-nya, mencari nilai loss function. Yang pertama kita harus mencari nilai Jacquard loss-nya. Nah, menghasilkan Jacquard loss-nya adalah 1,140. Setelah menghasilkan nilai loss function dan menghitung faktor Jacquard loss, dilakukan dengan menghitung nilai back pro-nya, menghasilkan untuk perhitungan turunan kedua terhadap nilai output fungsi aktivasi sigmoid dengan menggunakan persamaan yang ada pada 3.20 persamaan 3.20 menggunakan persamaan 2.24 yang untuk persamaan ini, maka menghasilkan nilai matriks ini untuk nilai turunan pertama. Untuk yang kedua, untuk nilai turunan ketiga menghitung konvolusi input citra M dan menghasilkan nilai matriks yang bisa kita lihat sendiri. Lalu setelah itu pembaruan bobot. Nah, pada pembaruan bobot menghitung yang bisa kita lihat sendiri 0,9 kali 0, lalu 1 minus 0,9, dan ini nilai dari persamaan ini menghasilkan nilai M1 matriks 1 nilai sebagian rupa dan nilai vektor dan 1,789 yang sangat panjang sekali tentunya, dan nilai vektor yang terakhir adalah 1,789 dan nilai momennya adalah sekian.
maka menghasilkan nantinya untuk menghasilkan nilai bobot barunya adalah pada akhirnya menghasilkan 0,30. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.